Alright, thank you so much. Welcome to Circle Table Talk, episode ketiga. Di episode kali ini kita akan membahas tentang working parents dan suka dukanya. Bersama saya hari ini ada Prita, our senior content manager. Nah, mungkin Prita pengen cerita sedikit tentang diri kamu sendiri dulu gitu ya, before we go talk further about this hot topic. Nah, silakan Prit. Oke, karena posisinya sekarang sebagai senior content manager, udah pasti background-nya di media ya. Jadi sekarang ini di Circle memasuki tahun ketiga ya, menuju tahun keempat gitu. Background-nya pasti dari media, mulai dari media konvensional, waktu itu zamannya print, terakhir itu media digital, dan akhirnya bergabung ke Orami gitu. Oke. Sekarang anak lo umur berapa, Prit? Wow, ini pasti semuanya kaget. Anak gue itu yang pertama itu 16 tahun. Oke, kaget beneran. Kaget kan? Kaget. Pura-pura kaget. Yang kedua 11 tahun. Luar biasa. Jadi yang pertama udah SMA, yang kedua masih SD. Jadi kelas 11, naik kelas 11 sama naik kelas 5. Oke. Di zaman pandemi ini katanya semua parent dengan challenge-nya masing-masing, meskipun anaknya ada yang udah gede, ada yang masih kecil, itu menghadapi berbagai macam dinamika baru. Mungkin boleh cerita sedikit nggak, Prit? Lo kan sempat merasakan masanya WFO full gitu kan. Terus udah gitu shift nih di pandemi. Rasanya kayak gimana sih as a working parent? Menurut gue ini tantangan yang lebih besar daripada harus meninggalkan anak di rumah ya, waktu anak-anak masih balita gitu, masih SD gitu kan, meninggalkan anak di rumah tuh kayak aduh nanti mbaknya gimana gitu ya, ART-nya, babysitternya gimana gitu ya. Ternyata waktu WFH hybrid ini tantangannya justru lebih besar. Gimana terutama untuk yang masih SD ya, karena waktu itu kan dia masih kelas 2 SD ya, kelas 2 SD waktu kita mulai sekolah dari rumah SFH itu ya. Itu tantangannya lebih berat menurut gue. Jadi kayak yang satu anak Zoom gitu ya, yang satu sebelah kanan tuh kita meeting gitu. Itu sih tantangannya anak SD gitu, pertama kali sekolah virtual gitu kan juga gak gampang kan. Boro-boro mau fokus, jalan-jalan lah, kolong-kolong, sementara gurunya manggil gitu kan. Ya itu lebih menantang kayaknya daripada waktu dilema meninggalkan anak pergi ke kantor ya kalau gue. Iya. Karena mungkin di sekolah dititip sama gurunya ya, kalau dia kolong ada, at least ada gurunya yang negur. Kita yang negur. Belum di WhatsApp grup kan, PR itu mati loh, banyak banget. PR-nya belum selesai semua, sementara kan itu juga punya kerjaan sendiri kan gitu kan, dan anak itu sekolah school from home tuh paling kan 3-4 jam lah ya. Sisanya mereka punya PR yang cukup banyak gitu, yang menggantikan jam mereka belajar di sekolah kan. Sebenarnya itu sih yang gue ngajarin anak gitu, tapi gue bukan guru gitu kan. Jadi kayak tingkat kesabarannya, tingkat pengetahuan kita terhadap pelajaran itu gitu. Itu sih tantangannya ya untuk yang anaknya masih kecil kayaknya. Berat. Kalau yang SMA masih mendingan. Tadinya dia dari SMP kan berarti? Iya, berarti dia dari SMP, dia tuh menjalani ujian akhir tahun secara virtual gitu ya. Kalau yang besar sih menurut gue mamanya udah bisa lebih kayak, Kak ini tanggung jawab kamu ya gitu. Jadi kalau gurunya nagih kayak, Pak boleh nggak nagih ke anaknya aja gitu. Gue itu bisa kayak gitu. Dan maksudnya dia sudah terbiasa mungkin mengerjakan tugas di laptop gitu kan, udah ada pembiasaan gitu ya. Mungkin pembiasaan tuh dari dia biasa nonton di laptop gitu. Dia udah cukup akrab itu dengan gadget sebagai teman dia belajar gitu. Sementara yang SD kan belum kan gitu kan. Jadi mungkin rasa tanggung jawabnya tuh lebih besar lah, bisa kita serahkan tanggung jawab lebih besar untuk anak yang udah SMA. Mungkin SMP ke atas sih menurut gue udah lebih bisa lah gitu. Mungkin challenge-nya kalau anak SMP dan SMA itu adalah gimana mereka mau buka kamera saat sekolah. Itu isinya di WhatsApp grup tuh gitu. Ibu tolong dong anaknya diingatkan untuk buka kamera. Dalam hati gue, liburan diajak foto aja susah gitu ya, apalagi buka kamera gitu. Itu sih kayaknya mereka. Dan gue kan nggak bisa lihat juga ya, sambil yang besar itu dia sambil belajar dia buka apa gitu laptopnya. Mamanya kan nggak bisa ratiin itu kan gitu. Mungkin challenge-nya itu sih. Tapi kalau untuk menenangkan lebih tenang yang gede lah gitu. Iya. Benar-benar membelah diri ya. Yang satu perlu diliatin, yang satu perlu dipikirin. Terus kerjaan masih ada, merangkap jadi udah bukan double role lagi, tapi quadruple role kayaknya ya. Soalnya jadi emak jadi
karyawan iya, jadi guru iya, gitu Iya, kan. betul. Jadi istri iya. Karena si ART itu kan juga ada perubahan kan di awal-awal kan gitu kan, yang tadinya gue kebetulan pakai ART, ada yang satu ART yang pulang pergi gitu ya. Kan dia juga ada perubahan kan waktu pertama-tama tuh kan nih dia tetap datang nggak ya kan, kayak gitu-gitu kan, kita kan bingung-bingung kayak gitu kan. Kalau gitu pakai laundry kilauan, jangan sedih, laundry kilauan memang terdengar solusi gitu, tapi dia akan datang ting-tong di saat kita lagi Zoom, itu kayak another problem gitu kan. Iya. Jadi luar biasa ya. Emang hidup sungguh berubah, transformasi digital dan transformasi kehidupan kayaknya terjadinya gara-gara pandemi ini ya. Betul. Nah, any specific incident ya, selain di ting-tongin setiap kali lagi meeting gitu ya, pesan makanan, pesan ini gitu ya. Any specific incident atau kejadian yang membuat lo ngerasa kayak, duh, it's impossible sih. Gue gak bisa sih kayak gini terus. Itu gimana tuh? Kapan tuh? Oke, justru tantangan lebih besar datang ketika sistem hybrid kalau menurut gue. Jadi begitu sekolah mulai masuk, kantor mulai masuk dikit-dikit gitu kan. Itu menurut gue udah 4.0 tuh dari tantangan ibu bekerja ini gitu. Ketika anak harus masuk sekolah tapi jemputan belum ada gitu ya. Kebetulan gue nggak pakai driver gitu. Jadi kan pilihannya adalah gue dan suami gue berbagi untuk jemput sekolah dong gitu kan. Terus kantor juga mulai hybrid gitu, which gue dan suami gue harus berbagi kapan dia WFH, kapan gue WFH gitu. Karena kita harus gantian nih gitu kan. Yang paling pusing adalah ketika suami gue harus ke kantor, ke sekolah jemput anak-anak gitu ya. Tapi ternyata ada pelajaran tambahan dari si anak itu gitu ya, atau remedial gitu kan. Anak sekarang kan gitu ya, remedial lah, udah kurang remedial, after school gitu. Dan itu yang mungkin komunikasi dari guru. Satu lagi, tidak semua sekolah itu siap dengan sistem school from home dan hybrid gitu kan. Tidak semua guru juga siap dengan sistem itu gitu sebenarnya. Jadi mungkin komunikasinya itu tidak tersampaikan dengan lancar gitu. Jadinya ayah yang udah ke sekolah gitu untuk jemput anaknya ternyata tidak terkomunikasi gitu kan. Guenya di kantor yang ditanya kan langsung kayak, waduh ini gimana ya. Menurut gue itu sih yang paling pusing justru. Sementara ibunya di kantor sekali-sekali ke kantor kerjaannya makin padat dong, jadwal meetingnya offline kapan lagi gitu loh. Wah langsung digeber gitu kan. Itu sih yang ada kayak makin pusing nih, anak gue udah dijemput tapi gak keluar gitu ya, gurunya gak ada gitu kan. Itu sih kalau menurut gue yang 4.0 adalah hybrid school. Luar biasa ya, ternyata udah challenging, ada lagi, naik kelas lagi ya. Ada lagi. Dan ini kan gak bisa kita pelajari kan, maksudnya kalau kayak, oh iya jadi ibu bekerja, ninggalin anak di rumah, ART, kan kayaknya ada ilmunya gitu ya. Hybrid kan gak ada, school from home hybrid ini kan gak ada, semua mengalami sendiri gitu. Orang tahun pertama kita yang jalanin ini kan gitu. Iya. Dan bagaimana kemudian lo mentranslasikan pengalaman-pengalaman tadi untuk bikin konten, karena seperti yang lu bilang gitu, jujur ini pengalaman baru sih bagi semua orang, kayaknya referensinya sangat sedikit, mau nulis tapi nyari referensinya kayaknya cuma dari pengalaman-pengalaman orang. Nah gimana tuh Pet? Bikin ini jadi konten, jadi sumber konten yang lucu sih menurut gue ya, daripada dibikin serius ya. Kesehatan mental ibu gitu ya selama musim pandemi itu kan jadi kayaknya berat banget ya gitu kan. Justru kalau gue tuh lebih bikin ini nih jadi konten yang lucu gitu, yang dibikin yang receh gitu kali ya, karena kayaknya kalau ibu-ibu Indonesia tuh kalau konten yang edukatif, yang serius gitu tuh jadi terasa berat gitu. Kalau yang receh tuh jadi ringan, gampang gitu. Jadi sebisa mungkin kita pelajaran dari yang kemarin, yuk kita bikin konten buat Reels ya gitu kan, yang musiknya lagi trending sekarang gitu kan. Satu hal lagi kan, jadi selama pandemi ini kan jadi kayak sosial media makin rame kan, karena semua orang update gitu kan. Itu sih gue berusaha mencari pengalaman, terus cari talent gitu yang benar-benar relate aja gitu, terus bikin kontennya yang ringan-ringan gitu. Itu sih gitu. Jadi tetap ada silver lining ya, bisa ternyata ada silver lining yang bisa dilihat di kerjaannya, meskipun kelihatannya sangat-sangat challenging. Ada dong. Nah, mungkin buat orang-orang yang bahkan nggak usah ngomongin tentang jadi working parent zaman pandemi versus zaman sebelum pandemi gitu. Lu masih ingat nggak sih bedanya dulu masih single kerja sama kerja setelah jadi orang tua? Nah, menurut lo yang significantly changing itu apa sih? Priority kali ya. Sekarang prioritinya harus sama gitu. Kalau menurut gue dulu kan prioritinya ya udah, kalau misalnya single gitu ya lo tinggal sendiri kan gitu kan ya, maksudnya walaupun sama orang tua ya lo tinggal sendiri gitu. Sekarang
apalagi sebagai ibu ya gitu kan, hidup jadwalnya anak-anak itu di kita gitu, even kadang-kadang suami juga kan jadwalnya di kita kan gitu kan. Itu sih berbagi prioritas itu sih menurut gue yang very challenging, tapi bisa banget gitu. It happen kan, kita semua bisa gitu kan, pasti bisa gitu kalau gue bilang sih. Gitu ya. Untuk gimana lo menghadapi itu setelah udah 16 tahun berarti kan menjalani peran ganda ini, peran berlapis-lapis ini. Pertama mungkin ininya dulu kali, mindsetnya kali ya, lo nggak bisa pasti semuanya ke handle gitu, pasti ada yang nggak ke handle gitu. Kedua, support system, dan support system itu tidak hanya, ternyata nih di tahun sekarang gitu, tahun ke-16 gue ini, ternyata support system itu tidak hanya dari asisten rumah tangga atau orang tua gitu ya kan, kadang-kadang kalau dulu kita asisten orang tua, asisten rumah tangga orang tua sama babysitter gitu let's say. Ternyata itu ada di luar itu gitu, yang let's say daycare gitu ya, itu yang cukup membantu juga. Gue pernah juga gitu di terakhir anak gue TK lah ya, TK kan masih bisa ditaruh daycare ya. Daycare, sama kedua adalah anak-anak itu sendiri gitu. Jadi sekarang ini somehow gue membentuk anak-anak gue untuk jadi anak-anak yang mandiri gitu. Jadi sekarang mereka bisa, si kakak tuh bisa covering adiknya gitu, even bisa bantuin papanya juga gitu. Itu sih yang menurut gue, jadi working parents bikin gue justru nge-push anak-anak gue untuk bisa lebih mandiri gitu. Jadi nantinya tuh udah nggak tergantung lagi sama orang lain, lebih baik tergantung sama aplikasi daripada tergantung sama orang, kalau menurut gue tuh gitu. Gitu ya. Wow. Iya dong. Baru pernah dengar nih gue tips ini ya. Oke. Tapi seriously, I think you made it sound very achievable and easy gitu ya. Especially kalau gue compare ke diri gue sendiri, kayak gue rasanya tuh mau gila a lot of times. Nah, selalu dong. Lu merasa gitu juga gak sih? Ya, iya dong, kan tantangannya tuh kan beda terus gitu, dari yang si balita ini gitu, nanti si usia sekolah gitu ya, pre-teen gitu kan, teens, menurut gue sih sama-sama semuanya bikin gila juga gitu. Kalau harus putar balik waktu, mana yang paling bikin gila? Zaman-zaman apa? Kayak tapi atau semuanya memang ada challenge-nya masing-masing ya? Yang kedua dong. Oke, I see. Selalu. Jadi gimana caranya? Lu boleh bagi tips-tips nggak untuk mungkin orang-orang yang belum mau plan buat jadi ibu gitu kan? Katanya Prita, it's possible, bisa. It's possible, bisa. Nah, gimana caranya? How do you cope? Ya, ini. Satu, kita punya support system gitu ya. Dua, teknologi itu udah maju gitu loh. Jadi you can count on everything gitu kalau menurut gue sih ya gitu. Jadi nggak hanya akan tergantung pada orang tua dan ART aja gitu. Kalau dari gue ya, bisa banget gitu. Jadi perlebar ya support systemnya ya. Yes. Coba be creative and resourceful juga mencari support system di luar sana gitu, karena it's possible. Yeah. Oke. Anything else yang lo pengen kasih tahu ibu-ibu di luar sana yang sekarang mungkin sedang struggle? Kalau biasanya mungkin disalurkan dengan membuat konten, baik itu video, baik itu tulisan. Nah, sekarang langsung dari narasumbernya. Kira-kira apa tuh yang pengen disampaikan buat semua orang yang sedang berjuang? Oke, kita semua bersama-sama di sini gitu kali ya. Kayak puk apa bisa gitu kali ya. Itu seru. Sama satu sih menurut gue yang mungkin kedengarannya kayak klise gitu, tapi lo tuh semua harus punya waktu buat diri sendiri gitu. Ini beneran gitu, waktu buat diri sendiri itu bisa jadi bangun tidur, kayak lo bangun 30 menit lebih awal untuk browsing barang apa gitu ya, untuk nonton konten lo gitu, atau setelah lo work from office lo belok ke salah satu restoran, coffee shop kesukaan lo gitu ya. Itu sih kalau menurut gue, kayak itu kan rewarding yourself with something yang gak harus mahal, gak harus mewah gitu loh. Tapi kan break kan, coba kayak lo gitu ya, kan anak lo masih balita gitu kan, untuk makan di restoran kan masih riwah kan gitu, walaupun ada babysitter gitu kan, pasti kan mama gitu kan. Kapan terakhir kali lo duduk sendiri di restoran tenang gitu kan? Itu kan itu yang mewah kan gitu. Gue berusaha menghargai diri gue sendiri sekarang dengan itu tuh, rewarding kecil lah gitu. Jadi beneran pulang dari kantor tuh kayak, jadi belok dulu lah sebentar gitu, makan tenang gitu ya, walaupun anak gue juga udah gede gitu ya, tapi kan beda lah gitu ya. Atau sarapan sama temen gitu sebelum kita berangkat ke kantor gitu. Itu sih kalau gue tuh lebih ke menyenangkan diri sendiri lah gitu.
Penting tuh, karena gue selalu percaya ada juga di company value kita gitu kan, we cannot pour from an empty cup. Lu nggak bisa menyenangkan orang lain kalau lu sendiri nggak happy, gitu kan. You gotta take care of yourself. Cakep. Nah, last segmen nih, ini sengaja juga gue juga pesan sponsor karena menurut lo apa sih support yang bisa diberikan oleh kantor yang bakal membuat lo merasa oke, gue bisa nih, it's possible. Karena kantor gue juga dukung, misalnya atasan gue juga dukung. Nah, apa tuh kira-kira Prit yang lo, boleh lo disalurkan lo ini. Hybrid itu menurut gue sebenarnya cukup membantu gitu ya, karena ya walaupun kayak tadi gue bilang gitu kan tantangannya 4.0, tapi kan let's say kita jalanin itu 6 bulan gitu, lo udah mulai tahu dan lo memang harus cepet tahu gitu formulanya abis ini gimana gitu ya, karena anak lo sambil sekolah gitu ya, anterin terus lo, ini kalau waras ya, maksudnya kalau suasananya menyenangkan kan lo bisa belok ke coffee shop, lo kerja di situ gitu, atau lo balik ke rumah untuk kerja, nanti jemput lagi atau gimana gitu kan. Itu gitu. Hybrid kedua, gue pernah ada di Orami yang punya daycare gitu ya. Saat itu tuh menurut gue itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi dan lucunya lagi nggak cuma ibu-ibu yang ke kantor bawa anak-anak gitu ya, bawa si balita-balita gemes itu gitu. Tapi ada juga bapak-bapak yang dia bawa anaknya ke kantor untuk ditaruh daycare gitu. Lucunya waktu kita tanya gitu loh, istri lo mana? Istri gue ada di rumah gitu. Ngapain? Nggak apa-apa. Biar istri gue menikmati hari-harinya tanpa anak kan nggak apa-apa gitu. Sementara tuh anak gue juga happy gitu dibawa ke daycare. Jadi ikut papanya ke kantor, dia belajar, dia tidur siang, dia makan bareng-bareng gitu. Sampai rumah kan jadi happy baby gitu kan. Jadi kayak dia seneng gitu kan, ketemu papanya, ketemu mamanya udah nggak marah-marah karena dapat waktu break gitu. Menurut gue sebenarnya daycare juga solusi yang bikin happy sih gitu. Cuma ya mungkin masalahnya kan kemarin kan karena pandemi itu kan gitu. Jadi kayak itu sih kalau dari gue. Siap. Tapi kita sedang siapkan nih ya. Semoga. Meskipun anak lo udah nggak masuk lagi sih ke daycare. Udah nggak masuk ke daycare. Nggak apa-apa loh dibawa ke kantor. Kalau ada coffee shop boleh nggak? Tapi gue sempat ngalamin juga sih, anak gue memang nggak daycare yang per hari gitu, tapi once tiba-tiba ART sakit atau dia libur gitu ya gue bawa ke daycare gitu. Dia seneng kan main sama anak-anak yang lebih kecil-kecil, anak-anak lebih kecil juga senang kan lihat ada sosok si kakak SD gini gitu ya. Itu sih happy sih. Jadi nggak usah kan kayak gue bilang karena arti gue pulang pergi gitu. Jadi ya udah ikut mama ke kantor dan dia sibuk, nggak akan gangguin gue juga gitu. Itu sih happy sih sebenarnya. Semakin menebalkan pesan sponsor, emang harus kita bikin lagi ya. Ya dong. Gue mendengar bisikan-bisikan dari anak ibu-ibu yang punya anak balita gitu. Dan mungkin bapak-bapaknya juga, gue sangat inspired sih. Bener. Itu lucu banget sih yang bapak-bapak itu gitu. Walaupun lo tau kan, namanya juga bapak-bapak gitu. Jadi dia tuh bisa ke kantor, ke daycare, anaknya nggak bawa susu. Tapi kan ada si ibu-ibu yang lain tinggal gue nggak bawa susu, ya udah tuh ada UHT anak gue gitu. Dia dapat support system juga dari teman-teman kerjanya gitu. Iya. Itu bagus banget sih, saling menguatkan gitu ya. Regardless of roles and gender, kita sama-sama menguatkan gitu. Betul gitu. Karena bapak-bapaknya juga ada bapak-bapak zaman sekarang lah di Circle yang pasti ikut juga ngurusin anak gitu kan, yang bisa juga gitu kan dititipin. Ada juga tuh satu bapak yang gue suka lihat bawa anaknya ke kantor. Iya. Siap. Oke. Dari gue sih itu pertanyaan-pertanyaan yang gue punya gitu ya, dan gue rasa banyak orang yang di sana juga bertanya-tanya. So thank you so much Prit for your time, sharing gitu ya pengalaman. Tentunya challenging but it's possible as long as you create a solid support system. Dan support system itu bisa jadi mana aja. Dan siapa tahu kantornya juga bisa menyediakan support system itu gitu ya. Fingers crossed buat plan kita juga. Thank you again. Nanti kita ketemu di Circle Table Talk selanjutnya. Thank you. Gadis. See you.